Profil pelajar Pancasila. Sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila? Dan dari mana asal-usul profil pelajar Pancasila sehingga ada kata atau kalimat profil pelajar Pancasila? Nah, profil pelajar Pancasila ini muncul dari satu pertanyaan besar dari mungkin guru atau pendidikan Indonesia sendiri, bahkan siswa sendiri juga bertanya-tanya gitu. Satu pertanyaan besarnya yaitu apa karakter dan kompetensi yang akan dihasilkan pelajar yang ada di pendidikan Indonesia ini. Nah, kadang dulu kan siswa aja itu nanya, apa sih gunanya aku sekolah? Nah, dulu pasti jawabannya kan, ya biar aku pintar. Nah, padahal pendidikan itu bukan semata-mata untuk menghasilkan pelajar yang pintar aja. Nah, maka muncullah profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa namanya profil pelajar Pancasila? Karena lebih ke Indonesia banget gitu. Kalau kurikulum kan diambil dari bahasanya bahasa orang luar. Nah, kalau pakai profil pelajar Pancasila tuh Indonesia banget gitu. Profil pelajar Pancasila adalah upaya menjabarkan sebuah visi dan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan dicita-citakan para pemimpin bangsa dalam lembaga pendidikan. Tentunya profil pelajar Pancasila tidak begitu saja terbentuk. Tentu ada langkah-langkah panjang untuk mengambil keputusan. Profil pelajar Pancasila dirumuskan melalui kajian literatur, diskusi terpumpum, uji publik dengan melibatkan pakar di bidang Pancasila, pendidikan, psikologi pendidikan dan perkembangan. Sesuai dengan penjelasan di atas, visi dan tujuan pendidikan di Indonesia, kalian bisa melihat di bagian pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 alinea keempat dan Undang-Undang Disnas pasal 3. Fungsinya adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berdakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. Profil pelajar Pancasila dirumuskan sebagai pelajar Indonesia, merupakan pelajar sepanjang hayat. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dari dimensi ini berarti siswa mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya. Selain itu juga saling menghargai hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain, serta alam. Contohnya, siswa menjalankan kewajiban beribadah di agamanya dan memiliki sifat-sifat baik yang diajarkan oleh agamanya. Elemen dari dimensi ini ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global. Murid dengan dimensi ini mempertahankan dan menghargai budaya asalnya, tetapi terbuka juga dengan budaya daerah lain, sehingga nantinya bisa memiliki rasa saling menghargai dan juga nantinya dapat menambah pengetahuan tentang budaya daerah lain. Contohnya itu berkomunikasi dengan teman yang memiliki latar belakang berbeda budaya yang nantinya menjadikan kita untuk saling menghargai adanya perbedaan. Elemen dari dimensi ini adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, serta refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.
Dimensi yang ketiga yaitu bergotong royong. Murid dengan dimensi ini mampu memiliki kegiatan bersama-sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan. Contohnya, semua murid di kelas bekerja bersama untuk membersihkan ruang kelas agar tetap bersih dan nyaman saat belajar. Elemen dari dimensi ini yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Dimensi yang keempat yaitu mandiri. Murid dengan dimensi ini mampu mengelola dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang dialami agar bisa mencapai tujuan yang dia inginkan. Contohnya mengerjakan tugas individu dengan jawaban yang ia temukan sendiri, baik dari buku maupun dari hasil pemikirannya. Elemen dari dimensi ini yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Dimensi yang kelima yaitu berpikir kritis. Murid dengan dimensi ini mampu menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkan masalah ataupun informasi yang ada. Contohnya saat murid mengerjakan tugas untuk mencari jawaban, ia mencoba menganalisis atas jawaban yang didapat dan menilai bisa sesuai dengan soalnya atau tidak. Kemudian menyimpulkan untuk menilai bisa sesuai dengan soalnya atau tidak. Kemudian menyimpulkan untuk mengambil jawaban tersebut karena sesuai yang diminta oleh soal. Elemen dari dimensi ini yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Dimensi yang keenam yaitu kreatif. Murid dengan dimensi ini mampu memiliki pikiran untuk memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Contohnya, mendaur ulang sampah dengan dihias dari ide yang dimiliki. Elemen dari dimensi ini yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, dari tadi kan kita udah bahas asal-usul, terus ini butir-butir pada profil pelajar Pancasila itu ada apa aja. Nah, sekarang kita bakal bahas keterkaitannya dengan matematika. Kenapa matematika itu disangkut pautin sama profil pelajar Pancasila? Nah, di pendidikan sekarang itu, matematika bukan semata tentang bagaimana menyelesaikan soal yang berhubungan dengan angka, grafik, rumus-rumus yang tentu kita sudah tahu matematika itu seperti apa. Pendidikan sekarang, karena ada profil pelajar Pancasila ini, maka butir-butirnya itu diterapkan di semua mata pelajaran termasuk matematika. Kira-kira apa contohnya? Nah, kelompok kami memberikan satu contoh proses pembelajaran matematika di mana dalam proses itu terdapat salah satu atau dua butir dalam profil pelajar Pancasila. Nah, kami mengibaratkan di sebuah kelas itu sedang belajar bangun ruang. Nah, guru itu menggunakan metodenya itu diskusi kelompok. Nah, guru itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok, 6 atau 7 kelompok gitu. Nah, setiap satu kelompok ini dibagi satu bangun ruang. Misalnya kelompok 1 itu kubus. Nah, dalam satu kelompok ini memecahkan apa itu kubus, ciri-cirinya apa rumus-rumusnya, terus memberikan satu contoh soal lalu mereka menyelesaikannya. Nah, lalu nanti kalau udah selesai menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan itu apa kubus dan lain-lain itu, mereka akan membagikan apa yang mereka dapatkan itu kepada teman-teman dengan model presentasi. Nah, dari proses pembelajaran matematika ini kita pasti udah tahu mana aja butir-butir profil pelajar Pancasila yang terkandung. Yang pertama, pada butir ketiga itu ada gotong royong, di mana dalam kelas ini diajarkan bagaimana mereka bersama-sama dengan satu kelompok untuk memecahkan masalah tadi, memecahkan pertanyaan apa itu kubus, ciri-cirinya apa. Nah, mereka bisa kerjasama kan dari itu, entah dibagi pengerjaannya atau kita mau nyelesain bareng-bareng. Nah, dari situ udah ada satu poin yang kita bisa ambil dari profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua itu ada mandiri pada butir keempat. Nah, dimana
Guru itu sebagai sarana untuk membantu mereka, tapi mereka memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri bersama kelompok. Nah, di sini diajarkan bagaimana tanggung jawab mereka terhadap proses pembelajaran dan hasil belajarnya.